Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Arsila Hairunisa, dan ada Adnan Setiawan, Krisna Cahya, dan juga Yoko Sanjaya. Pada kesempatan yang berharga ini, izinkan saya untuk menyampaikan presentasi mengenai manajemen krisis PT KAI Indonesia di masa pandemi. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, pandemi COVID-19 ini telah memberikan tantangan yang besar bagi berbagai sektor, termasuk sektor transportasi. PT KAI sebagai salah satu penyedia layanan transportasi terbesar di Indonesia juga tidak terlepas dari dampak pandemi ini. Dalam presentasi ini, kami akan memaparkan mengenai langkah-langkah strategis yang diambil oleh PT KAI dalam menangani krisis ini. Maka dari itu, mungkin langsung saja ke pembahasan yang pertama mengenai krisis. Kata krisis berasal dari bahasa Yunani, yaitu kepion, yang berarti keputusan. Ketika krisis terjadi, perusahaan harus memutuskan apa yang harus dilakukan. Krisis ini bisa membawa keterkejutan dan sekaligus mengancam nilai-nilai penting organisasi serta hanya ada sedikit waktu yang bisa dilakukan untuk mengambil keputusan. Next. Krisis ini tidak bisa diprediksi datangnya, maka jalan terbaik untuk menghadapi hal tersebut adalah dengan mengetahui dan membuat suatu perencanaan yang matang. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk ada beberapa hal yang bisa menyebabkan krisis. Di antaranya itu ada krisis karena bencana alam, krisis karena produk yang kurang sempurna atau gagal, ada krisis karena persepsi publik, krisis karena terkait masalah kriminal, krisis karena public relation, dan juga krisis karena pandemi. Baik, pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Yoko. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kronologi krisis yang terjadi di PT Kereta Api Indonesia. Di masa pandemi COVID-19, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero mendapat banyak keluhan dari para pelanggan karena PT KAI melakukan pengurangan jadwal kereta api. Hal itu disebabkan karena adanya wabah COVID-19 yang sudah masuk ke wilayah Indonesia. Pengurangan kereta api ini otomatis memberikan banyak pembatalan jadwal dan yang menimbulkan keluhan dari masyarakat karena banyak pelanggan yang sudah memesan tiket dari jauh-jauh hari. Di next. Selanjutnya di sini saya akan membacakan atau menjelaskan tentang manajemen krisis dari PT Kereta Api Indonesia. Yang pertama, analisa krisis. PT KAI melakukan analisa terhadap keluhan para pelanggan, mengumpulkan data dari berbagai divisi untuk mengidentifikasikan pelanggan yang terdampak krisis secara langsung dan juga tidak langsung, membuat perencanaan serta program strategi komunikasi dan strategi aksi. Boleh di next. PT KAI juga melibatkan semua divisi atau bagian dari manajemen yang terkait dengan krisis tersebut untuk diselesaikan secara bersama dengan cepat dan juga proaktif berdasarkan standar Office Prosedur atau SOP. Manajemen yang dibentuk dan dibuat oleh tim manajemen dari PT Kereta Api Indonesia. Boleh di next. Oke, baik. Jadi selanjutnya Humas PT KAI dalam hal ini bertugas untuk menyampaikan, memberikan penjelasan, memberikan pemahaman, dan membentuk opini publik tentang kondisi yang sedang terjadi agar citra baik perusahaan tetap terjaga. Nah, jadi di sini ada strategi atau pola komunikasi yang dilakukan oleh PT KAI. Pesan yang disampaikan oleh bagian customer service di lapangan kepada pelanggan, termasuk oleh frontliner yang ada di stasiun ketika menerima keluhan pelanggan di lapangan.
Lalu dalam menangani keluhan pelanggan di lapangan, Humas PT KAI dibantu customer service yang mengirimkan informasi melalui SMS dan kontak kepada para pelanggan yang terkena pembatalan tiket dan mengembalikan uang pelanggan tanpa dikurangi sedikit pun. Lalu untuk pelanggan yang terdampak langsung akan di SMS oleh customer service yang menangani kebutuhan pelanggan di lapangan, dan customer service akan berkomunikasi langsung dengan pelanggan tersebut. Sedangkan bagi pelanggan yang tidak terdampak langsung diinformasikan melalui broadcast release. Untuk pelanggan yang berada di stasiun, diinformasikan menggunakan media announcement dari announcer. Untuk pelanggan di luar stasiun atau masyarakat luas, Humas PT KAI melakukan konferensi pers secara virtual, penyebaran rilis, dan pembuatan advertorial. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adnan. Humas PT KAI juga membuat rencana strategi dalam kondisi krisis di masa pandemi harus melakukan physical distancing dan social distancing, maka Humas PT KAI tidak lagi mengadakan konferensi pers secara tatap muka ataupun langsung, melainkan secara virtual dan memproduksi sendiri berbagai statement yang dibutuhkan untuk memberikan penjelasan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Ya. Humas PT KAI dibantu customer service dengan cara mengirimkan informasi melalui SMS dan berinteraksi melalui media sosial dengan para pelanggan yang terkena pembatalan tiket dan mengembalikan uang pelanggan tanpa dikurangi sedikit pun atau refund 100%. Kemudian Humas PT KAI menyebarkan melalui broadcast release, baik itu rilis tulisan maupun rilis dalam bentuk statement berupa video. Evaluasi dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi bersama secara virtual melalui Zoom meeting. Data-data diperoleh dari media monitoring atau daftar keluhan pelanggan yang didapat dari divisi atau bagian customer service. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan mengenai manajemen krisis PT KAI Indonesia di masa pandemi. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Kami pamit untuk undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.